Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika dengan NIM O1A1200006 kelas A Farmasi. Di tugas biokimia farmasi ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, glukogenesis. Dan pada poin kedua yaitu proses dari siklus glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Dan pada poin ketiga tentang penjelasan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Yang keempat yaitu metabolisme di tubuh tentang proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan dalam satu glukosa. Yang kedua, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Definisi. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa pada periode awal, dan dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Glikogenesis. Glukosa setelah masuk ke dalam sel akan bergabung dengan gugus fosfat radikal menjadi glu-6-fosfat. Fosfolirasi glukosa tersebut bersifat reversibel. Glukosa 6-fosfat dapat langsung digunakan untuk sumber energi atau disimpan dalam bentuk glikogen jika konsumsi karbohidrat berlebihan sehingga intake glukosa melimpah, sedangkan pembongkaran glukosa untuk sumber tenaga berkurang, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen atau glikogenesis. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis pada saat seseorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas seperti latihan olahraga, bekerja yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah menjadi 60 meter gram per 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar gula darah menurun akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Selanjutnya, glukogenesis. Glukogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Pertama-tama, asam amino dideaminasi sebelum masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Proses ini terjadi ketika cadangan glikogen tubuh menurun di bawah nilai normal. Diperkirakan sekitar 60% dari asam amino dalam protein tubuh dapat dikonversi dengan mudah menjadi pirufat dan glukosa, sementara 40% sisanya memiliki konfigurasi kimia yang membuat sulit dikonversi. Oke, lanjut ke poin kedua yaitu penjelasan tentang siklus glikolisis. Oke, perhatikan gambar. Tahap pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpan akan berubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Kemudian, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi ATP. Kemudian, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian satu molekul dihidroksi aseton fosfat
yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerald oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian 1,3 bifosfoglycerad akan diubah menjadi 3-fosfoglycerad oleh enzim fosfoglyceratinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3-fosfoglycerald akan diubah menjadi 2-fosfoglycerald oleh enzim fosfoglycerad mutase. Kemudian 2-fosfoglycerald akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Kemudian fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, dari ke-10 tahap glikolisis tersebut terjadi karena bantuan enzim-enzim. Dalam proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ini juga nantinya akan dihasilkan molekul ATP dan NADH. Sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah NADH, dihasilkan saat perubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi asam 1,3 difosfoglycerald 2 kali. ATP dihasilkan saat pengubahan asam 1,3 difosfoglycerald menjadi asam 3-fosfoglycerald 2 kali. ATP juga dihasilkan saat pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat 2 kali. Sebenarnya ada 4 ATP yang dihasilkan, namun karena dalam tahap awal glikolisis yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat membutuhkan ATP, maka 2 ATP hasil glikolisis digunakan untuk membayar hutang, sehingga hasil bersihnya hanya 2 ATP saja. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi asetil koenzim A. Perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi pada sitoplasma. Oleh karena itu, asam pirufat hasil glikolisis harus masuk mitokondria terlebih dahulu agar dapat menjalani siklus Krebs. Terdapat 2 bagian penting dalam siklus Krebs. Pertama adalah tahap persiapan di mana pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A melalui proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Kedua adalah berlangsungnya siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Oke. Tahap pertama dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tempat mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Tahap ini terjadi dalam beberapa reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim yang disebut pirufat dehidrogenase. Enzim ini terdapat pada mitokondria pada sel eukariotik, sedangkan pada prokariotik terdapat pada sitoplasma. Perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar ini ada gugus karboksilat akan dilepas dari asam pirufat menjadi CO2. Sisa 2 atom karbon dari pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+, sehingga terbentuk NADH, dan molekul 2 atom karbon tersebut berubah menjadi asetat. Kemudian pada akhirnya koenzim A akan diikat pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil koenzim A, NADH, dan CO2. 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A
dan 2 NADH dan 2 CO2. Selanjutnya siklus Krebs. Oke, perhatikan pada gambar. Asetil koenzim A akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Kemudian alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Selanjutnya, suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Kemudian suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Hasil dari siklus Krebs, satu molekul asetil koenzim A yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubikionon, dan sitokrom C. Oke, perhatikan tahapnya. Pertama itu adalah molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menerima elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya, FADH. Dan proses transfer elektron untuk molekul
FADH2, yaitu pertama molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubikionin. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubikuinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan keluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Selanjutnya poin ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Glukosa dibutuhkan cepat sebagai suplai energi, maka terjadi proses metabolisme yang dinamakan glikolisis atau katabolisme. Produk akhir dari glikolisis adalah asam pirufat dan ATP. Salah satu keuntungan besar dari tahap-tahapan oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O adalah dihasilkan beberapa senyawa. Antara jika lemak digunakan sebagai sumber energi, maka gliserol akan diubah menjadi PGAL dan masuk ke jalur glikolisis. Asam lemak juga akan diubah menjadi asetil koenzim A sehingga masuk ke jalur respirasi untuk oksidasi di dalam mitokondria. Asam amino dari protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi. Asam amino dapat diperoleh melalui proses deaminasi. Selanjutnya, asam-asam amino akan memasuki jalur respirasi dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, asam amino glisin, serin, alanin, dan sistem akan diubah menjadi asam pirufat. Kedua, asam pirufat masuk ke mitokondria untuk mengalami oksidasi. Asam amino fenilanin, leusin, isoleusin, threonin, lisotriptofan, dan tirosin akan diubah menjadi asetil koenzim A. Itu kemungkinan kedua. Kemudian kemungkinan ketiga, asam amino fenilanin dan tirosin akan diubah menjadi asam fumarat. Oke, lanjut ke poin terakhir atau poin 4 yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dari jumlah semua ATP mulai dari glikolisis sampai transport elektron itu akan dihasilkan seperti pada tabel berikut. Di reaksi glikolisis itu ada 2 ATP. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif itu tidak dihasilkan ATP. Dan pada reaksi siklus Krebs itu dihasilkan 2 ATP. Kemudian reaksi transport elektron menghasilkan 34 ATP dan total jumlah keseluruhan ATP adalah 36 ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Selanjutnya fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan energi dan merubah NADH menjadi NAD+ melalui perantaraan asam pirufat. Respirasi anaerob ini menghasilkan energi dalam jumlah kecil yaitu 2 molekul ATP. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.